Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enjariah dengan NPM 2122010. Saya dari Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saya berasal dari Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanah Grogot. Penyakit asma ialah penyakit paru dengan ciri khas yakni saluran napas sangat mudah bereaksi terhadap berbagai rangsangan atau pencetus dengan manifestasi berupa serangan asma. Asma ditandai oleh adanya 3 kelainan yakni konstruksi otot bronkus, inflamasi mukosa, dan bertambahnya sket di jalan napas. Pada stadium permulaan, serangan terlihat mukosa pucat, terdapat edema dan sekresi bertambah, lamun bronkus menyempit akibat spasme, terlihat kongsi pembuluh darah, implantasi sel eosinofil dalam skret di dalam lumen saluran napas. Jika serangan sering terjadi dan lama atau menahan akan terlihat deskumasi atau mengelupas epitel penebalan membran hialin basal, hyplasia, serat elasin, juga hyperplasia dan hipertrofi otot bronkus. Pada serangan yang berat atau pada asma yang menahan terdapat penyumpatan bronkus oleh mukus yang kental. Berikutnya ada faktor-faktor penyebab penyakit asma. Yang pertama, jenis kelamin, yang kedua umur, yang ketiga status atopi, yang keempat keturunan, dan yang kelima lingkungan. Serangan asma juga dapat diakibatkan oleh faktor-faktor seperti alergen, virus, dan bahan iritan. Berikutnya, tanda dan gejala penyakit asma. Asma ditandai oleh adanya 3 kelainan yakni yang pertama, konstruksi otot bronkus, yang kedua, inflamasi mukosa, dan yang ketiga, bertambahnya skret di dalam napas. Di sampingnya ada berikut adalah gejala-gejala penyakit asma. Produksi lender berlebih, pernapasan cepat dan dangkal, sesak napas, batuk sampai 1 minggu, menggigil sampai 3-4 hari, serangan terjadi sampai 3x4 setahun dengan lama serangan 1 minggu, gejala timbul pada malam hari, terdapat pada usia, batuk sampai 10-14 hari, menggigil sampai 3-4 hari, sesak napas tiap terjadi batuk dan menggigil. Berikutnya pencegahan penyakit asma. Yang pertama, mencegah sensititasi. Langkah-langkah dalam mencegah asma berupa pencegahan sensitasi alergi atau terjadinya atopi diduga paling relevan pada masa prenatal dan perinatal, atau mencegah terjadinya asma pada individu yang disensitasi hingga kini. Hingga kini tidak ada bukti intervensi yang dapat mencegah perkembangan asma selain menghindari pajanan dengan asap rokok baik in utero atau setelah lahir. Adapun hipotesis higiene untuk mengarahkan sintetis imun bayi ke arah tahun 1 respon non-alergi atau modulasi sel regulator masih merupakan hipotesis. Yang kedua, mencegah eksaserbasi
Alergen indoor dan outdoor merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan eksaserbasi asma. Contoh alergen indoor seperti tangan, debu rumah, hewan berbulu, kecoa, dan jamur. Sedangkan alergen outdoor seperti polen, jamur, infeksi virus, polutan, dan obat. Dokter keluarga dapat memberikan edukasi kepada orang tua maupun pengasuh agar dapat mengurangi pajanan penderita asma dengan beberapa faktor seperti menghindari dari asap rokok, lingkungan rumah, sekolah yang bebas alergen, makanan, aditif, obat yang menimbulkan gejala yang memperbaiki kontrol asma serta keperluan obat. Tetapi biasanya penderita bereaksi terdapat banyak faktor lingkungan sehingga usaha menghindari alergen sulit untuk dilakukan. Hal-hal lain yang harus pula dihindari adalah polutan indoor dan outdoor, makanan dan adip, obesitas, emosi, stres, dan berbagai faktor lainnya. Berikutnya, pengobatan penyakit asma yang kambuh. Yang pertama, terapi non-farmakologi, yaitu memodifikasi gaya hidup seperti menjaga kebersihan lingkungan dan rutin kontrol ke dokter. Yang kedua, terapi farmakologi, yaitu dengan menggunakan obat-obatan seperti meminum obat perada asma dan mengurangi aktivitas fisik, serta menyediakan obat semprot pelaga di rumah. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran tentang penyakit asma. Kesimpulan dalam upaya diagnosis dan penata laksanaan asma haruslah terdapat hubungan yang baik antara dokter, keluarga pasien, dan keluarga atau orang tua pasien. Upaya pencegahan timbulnya asma dan kekambuhan asma dapat diupayakan dengan menilai faktor resiko yang dimiliki, sehingga dapat diupayakan untuk melakukan penghindaran terhadap faktor resiko penyebab asma tersebut. Saran bagi penderita penyakit asma dengan masalah intoleransi aktivitas diharapkan mau menghindari faktor yang memungkinkan menyebabkan asma kambuh seperti debu, asap rokok, bulu binatang, serbuk, aktivitas dan olahraga yang berlebihan. Mengurangi atau mengontrol aktivitas berlebihan yang memungkinkan timbulnya masalah intoleransi aktivitas, melakukan aktivitas sesuai batas kemampuan yang dimiliki oleh penderita penyakit asma, latihan aktivitas secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik kata maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.